doa kemenangan bersama Tuhan. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, kata firman Tuhan, tetapi oleh karena Rohku, kata firman-Ku, kita boleh kuat dan kita bisa melewati masa pandemi ini. Kita bersyukur di kota Semarang ini sudah levelnya lebih turun lagi menjadi level kedua, sehingga tempat-tempat ibadah lewat berita di media sosial, lewat pengumuman Bapak Presiden kita, bahkan Presiden kita mengapresiasi kota Semarang menjadi kota percontohan di mana bisa melewati pandemi ini dengan sistem PPKM-nya. Bahkan dengan gencarnya hari-hari ini mulai banyak yang divaksin. Vaksin bukan menjadi milik Puskesmas, tetapi juga menjadi milik RT RW di mana kita boleh tinggal, sehingga Puskesmas masuk ke RW untuk mempercepat vaksinasi. Bahkan hari ini, mulai besok, bahkan mulai minggu ini, SMP pun sudah saya lihat di jalan sudah mulai banyak yang divaksin. Besok, mulai Senin besok, mulai tingkat SMA divaksin. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita boleh melewati pandemi bukan karena vaksinnya, kita yakin dan percaya, bukan karena rekayasa manusia. Kita boleh kuat dan kita boleh ada, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan kita bisa melewati dan menjalani hidup ini. Saya yakin dan percaya kalau bukan Tuhan yang mereka-rekakan yang baik, tentunya hari ini mungkin kita tidak ada di sini. Mungkin kita bisa ada di tempat yang lain, tapi puji Tuhan kita boleh ada dalam ibadah persekutuan doa kemenangan, baik langsung onsite atau mungkin online. Jadi kita nanti kita ada di rumah bisa mereview kembali, kita bisa menghidupi firman itu menjadi satu kebenaran yang memerdekakan kita. Kita buka firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 menjadi pembacaan kita nanti di rumah masing-masing. Bisa diselesaikan ke seluruh pasal ini, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-29 tentang kesucian hidup anak-anak Tuhan. Hari-hari ini kita sedang dididik hidup suci, hidup kudus, atau dengan bahasa lain hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab ketika orang sedang terpapar COVID-19 dan mereka bersaksi lewat dunia maya, bahkan lewat dunia selesai, mereka pulang, isoma sudah selesai, mereka menyaksikan bahwa rata-rata mereka belum siap untuk mereka harus kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tetapi jika sudah, ya sudah nggak ada cerita. Tetapi jika sudah mereka sembuh dari tempat isolasi atau mungkin ke tempat-tempat yang mungkin mereka tidak maukan, mereka boleh bercerita bahwa hidup ini adalah singkat yang mana kita harus siapkan dengan baik. Bahkan hari-hari ini pun juga hari Tuhan sudah mulai mendekat. Dan Rasul Paulus nasihatkan kepada sidang yang ada di Ibrani, jemaat Ibrani, bahkan lebih khusus lagi kepada kita, sebagaimana kekudusan menjadi syarat hidup orang percaya. Karena demikian firman Tuhan kita dengar dan kita baca hari ini, siang ini, yaitu demikian firman Tuhan. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun
tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kekudusan anak Tuhan, hari ini kita boleh belajar menghidupi, karena dengan kekudusan kita boleh layak menghadap Tuhan. Dengan kekudusan menjadi syarat mutlak kita menghadap Tuhan, sebab itu Allah kudus. Allah itu sangat transenden, tidak mungkin ditemui oleh siapapun juga tanpa kekudusan. Musa pun merasa bersyukur ketika di gunung Tuhan dia melihat Tuhan dan dia bisa hidup. Hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama pun juga berkata, aku bersyukur ketika aku bertemu dengan Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan itu. Sungguh satu kesucian, satu kekudusan yang Tuhan inginkan ketika kita berhadapan sama Tuhan. Jika kami tadi sampaikan sekilas bahwa ketika ada jemaat Tuhan yang terpapar, begitu menyendirinya, anak tidak boleh menjenguk, istri suami tidak boleh saling berkontak, bahkan isoma pun tidak dibawa ke rumah khusus yang disediakan pemerintah ataupun di rumah sakit. Di isoma di rumah sendiri pun jalannya, ruangannya pun tidak boleh dijamah. Kalau mungkin bapaknya yang kena, mereka harus membuat kamar sendiri. Tempatnya pun harus diisolasi sendiri, disetir sendiri supaya tidak memberi makan. Suatu ketika Bapak RT, Bapak RW di mana kami tinggal, sekali waktu diizinkan Tuhan mengalami terpapar COVID-19. Anaknya dokter, dia sebagai seorang juga usahawan. Rasanya duit itu nggak ada artinya ketika dia harus diisolasi mandiri di rumah. Ria merasa menyadari hidup ini seperti apa, sebab anaknya ngasih makan bagi bapaknya seperti kayak kucing. Nih Pak, makanannya. Rasanya dulu ketika masih sebelum itu makan sama-sama, rasanya seperti biasa. Tapi ketika dia di isoma, dia ngasih makan pun dia hati-hati, takut. Walaupun anaknya dokter pun dia harus hati-hati. Bapaknya disuruh di lotek, dia ngasih. Dan ketika anak sudah ngasih seperti bapaknya baru ngambil, rasanya dia sedang dididik Tuhan. Ya koyong ini ya, rasanya bersendiri mempertanggungan jawabnya di hadapan Tuhan. Rasanya jika hari itu dipanggil Tuhan, apakah aku siap? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam kekudusan anak Tuhan, itu penting bagi kita. Sebab kekudusan Tuhan itu mau supaya kita hidup dalam hadiratnya, sama seperti kita. Ayat yang ke-1 katakan, karena itu kita punya banyak zat di bagian awal yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah, kita menjaga makan kita seperti orang yang berlomba. Lomba itu menjadi kewajiban. Hidup dalam perkudusan, atau dalam bahasa yang lain lebih sederhana lagi, hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu seumpama orang yang berlomba. Kemarin di bulan Agustus kita bisa melihat nggak ada lomba-lomba, semua nggak boleh diadakan. Sampai di kampung, di lingkungan kita masing-masing nggak ada lomba, adanya hanya umbul-umbul, hanya adanya bendera. Upacara pun tidak ada sama sekali. Tirakatan yang sering diadakan juga nggak ada, kumpul-kumpul dilarang. Tapi yang menarik adalah kita melihat di dunia maya, ada salah satu tempat yang mungkin dalam tanda kutip itu apakah kejadiannya tahun itu atau mungkin tahun yang dulu, saya nggak tahu, saya nggak
nggak mencari yang penting. Saya lihat begitu mereka antusiasnya, mereka berlomba, entah itu manjat pinang, entah itu pukul-pukulan sama bantal di atas bambu yang mana di bawahnya ada sungai, ataupun cara yang lain, anak itu balapan makan kerupuk, kakinya diikat satu, kerupuknya bisa naik turun, jadi lucu sekali. Harapannya mereka menang, dan ketika mereka menang, mereka mendapatkan sesuatu apresiasi dari lomba yang diadakan di salah satu kampung yang diekspos lewat dunia maya. Mereka berlomba, mereka menguasainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjaga perkenanan Tuhan, menjaga kekudusan Tuhan. Seumpama kita sedang berlomba dan kita sedang ditonton. Artinya dikatakan kita banyak saksi yang mengelilingi kita, yang sedang menonton pertandingan iman kita. Korintus katakan kita bukan hanya sebagai pelari yang berlari-lari tanpa tujuan. Kita bukan hanya sekedar petinju yang sembarangan memukul, tetapi dia menguasainya dirinya supaya dia boleh mencapai dari akhir, mencapai mahkota yang abadi. Kalau dalam pertandingan dia hanya mendapatkan satu piala sementara, tapi kita akan mendapatkan mahkota yang abadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjaga kekudusan atau menjaga perkenanan Tuhan itu kita seumpama kita berlomba. Kita harus menguasai diri sendiri. Kita harus tahu aturan mainnya. Enggak boleh sembarangan. Kalau kita sembarangan, tentunya kita akan ketika kita mau aturannya sendiri, bukan akan ada yang mendiskualifikasi, akan ada yang mengatakan tidak layak. Walaupun sudah selesai, tapi di akhir pemberian anugerah kemenangan, pemain itu mendapatkan diskualifikasi, mengalami ketidaklayakan untuk menerima. Seringkali dalam perjalanan iman kita menjaga perkenanan Tuhan, kadangkala kita sekali waktu sering kita jadikan akhirnya sampai di sini supaya kita menjadi pembelajaran yang indah. Mungkin pandemi COVID-19 sedang mendidik gereja Tuhan untuk untuk berhenti, untuk kalau tidak bisa maju dulu, kamu koreksi dulu. Oh, aku tidak berkenan, sehingga banyak gereja hari-hari ini sedang mereka merefleksi diri. Oh, rupanya aku sedang ini, aku perlu begini, aku perlu begini. Bahkan secara pribadi sebagai organisme gereja yang adalah tubuh Kristus, mungkin dengan kesendirian kita bisa menyadari kita perlu ini, kita perlu membenahi ini. Mungkin dengan cara demikian kita bisa melatih diri kita sehingga perlombaan itu boleh menyenangkan, boleh menggembirakan, boleh memberikan satu motivasi maju, boleh meninggalkan beban yang membuat kita berdosa. Dikatakan menanggalkan beban yang merintang kita. Bapak Ibu menjadi perkenanan kekudusan. Mari kita seumpama kekudusan seperti orang yang sedang bertanding, yang mana Tuhan sedang melihat kita, memperhatikan kita. Saksi-saksi di awan-awan sedang memperhitungkan iman kita, memperhitungkan apa yang kita boleh kerjakan. Sebagaimana persekutuan doa ini, mungkin kita tidak dilihat orang, mungkin kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Yesus pun mengajarkan, jika engkau berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu, dan Tuhan pun mendengar. Tidak ada yang tahu, saksi-saksinya pun terbatas, tapi Tuhan tahu. Nah, itu seumpama pertandingan yang sedang digelurakan, dan hari ini kekudusan itu sedang menjadi perkenanan Tuhan. Jika kita mau bertanding, mengakhirinya
sampai akhir. Sehingga ayat yang terakhir katakan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Artinya kita tekun itu menyelesaikan sampai akhir. Wahyu katakan, hendaklah engkau setia sampai akhir. Wahyu pasal yang ketiga. Dan aku akan memberikan mahkota kehidupan sampai akhir bicara dengan tekun, sampai akhir itu bicara dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini Tuhan mau bagaimana keputusan itu dengan tekun kita jaga, perkenanan itu dengan kita jaga, supaya di akhir daripada pertandingan kita mendapatkan upah kita, mendapatkan apresiasi Tuhan dengan kesetiaan kita. Yang pertama, yang kedua, tidak kekudusan itu bagian orang percaya. Ayat yang kedua diajarkan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, kekudusan manusia, kebenaran manusia itu seperti kain lara. Dia katakan seperti nggak ada harganya. Tetapi hari ini dikatakan, mari kita tertuju kepada Yesus. Artinya mata kita terpusat kepada Yesus. Setiap pergumulan kita, perkenanan kita mengalami ujian dalam perlombaan iman, perlombaan kehidupan ini. Tetapi Rasul Paulus nasihatkan supaya kita tetap matanya tertuju kepada Yesus, bukan tertuju kepada perlombaan masalah hidup ini, bukan tertuju kepada si A, kepada si B. Si Rasul Paulus mengatakan mata kita harus tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita kepada pertumbuhan, yang memimpin kita kepada perkenanan Tuhan. Matanya tertuju hanya kepada Dia. Kalau kita tertuju kepada pergumulan kita, kadangkala kita bisa lemah. Ya. Rasul Paulus dalam 2 Korintus katakan manusia ini mengalami lemah, tetapi manusia batiniah kita akan dibaharui dari hari ke pada hari. Manusia batiniah itu dibaharui karena ketika kita manusia jasmani kita semakin melemah. Saya rasanya kepingin kuat seperti dahulu, seperti kurang lebih ya 30 tahun ya, umur 30 tahun rasanya enggak kroso. Umur saya di tahun ini sudah 50 tahun lah kroso. Rasanya itu baru 30 tahun. Ya, saya coba hujan-hujanan. Ketika hujan-hujanan kena hujan cilik sudah melang teruk gitu lah. Wah, kepingin sengamangat jatuh harinya. Kepinginnya jangkahnya ombot, tapi hanya satu kilat saja. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita melihat kelemahan kita akan lemah. Kita melihat COVID ini kok nggak selesai-selesai ya, gereja kok belum dibuka-buka. Hari ini pun gereja sudah dibuka, Semarang puji Tuhan sudah level 2. Tetapi ya juga yang gereja besar juga masih dibatasi. Yang gereja sudah di atas 200 jiwa, satu event tidak bisa, harus daftar absen dulu atau telepon dulu. Kalau enggak ya akhirnya tidak bisa kembali lagi ke ibadah online, konsepnya dibatasi. Kalau ibadah jemaatnya masih sedikit, masih di bawah 100 mungkin bisa, tetapi juga harus lapor kepada komandan COVID di Pak Camat masing-masing supaya bisa terpantau posisi kita hari ini. Artinya apa Bu? Kalau kita hanya memandang masalah kita, masalah menggerogoti iman kita. Tapi kalau kita memandang Yesus, ayat ini katakan, ya, tertuju yang memimpin iman kita, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Kita yakin dan percaya Yesus adalah sempurna. Dia adalah Allah yang menjadi manusia
Kata Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-3, ayat yang ke-6, itu firman-Nya itu menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Dia adalah manusia yang sempurna. Dan dalam kesempurnaan itu dia menjadi manusia, menjadi penolong yang sempurna. Nah, maka kita tertuju kepada Yesus yang menolong kita. Mungkin kita menolong Pak Pendeta ketika didatangi Pak Pendeta juga was-was hingga masa pandemi ini. Kita didatangi hamba Tuhan, ya juga senang, siapa yang nggak senang didatangkan. Didatangi Bapak Gembala, didoakan, dikasihkan motivasi yang menyejukkan, tetapi nggak disangka juga ada cerita-cerita aku dikunjungi Bapak rohaniawan kami, tapi ditinggali oleh-oleh. Oleh-oleh COVID, artinya apa? Takut ya. Sehingga maaf kita nggak usah salaman. Bapak Gembala rohani kita datang dengan ketulusan hati, tapi dia dan salaman kita nggak salaman. Ya dalam tanda kutip, takut tak? Loh, kalau nanti dikasih oleh-oleh yang namanya COVID-19. Di gereja pun yang sudah onsite pun juga dibatasi, ya juga setelah selesai harus dibersihkan lagi oleh posternya. Maka mic-nya pun diganti dengan siasat-siasat supaya tidak ketinggalan berkat yang menyusul tadi, yaitu COVID-19 yang hari ini belum selesai, yang mana kita harus menjaga prokesnya yang ketat. Bapak Ibu, kalau kita melihat itu, kita bisa melemah, kita bisa nggak kuat. Tapi puji Tuhan, kita bisa melihat Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman yang hidup. Menjadi pandangan kita. Kita nggak lihat COVID-nya, tapi kita lihat Yesus yang ada di COVID itu. Memang puji Tuhan, COVID menyerang, tapi COVID itu menyelamatkan saya. Karena ada Yesus itu yang kami alami ketika jemaat itu mengalami terpapar sampai 1 bulan, sampai harus dikasih oksigen. Tapi nanti besok minggu ibadah mau kesaksian, dia akan tampilkan gambarnya. Kalau jadi nanti saya akan videokan supaya itu jadi satu kesaksian yang luar biasa. 1 bulan buat secara khusus, ya tentunya nggak punya tempat rumah sakit, tetapi kok ya dilapangkan, bisa rumah sakit rumah sakit Elizabeth Semarang bisa menerima dia, sedangkan yang lain sedang bertumpuk-tumpuk antri. Ketika harus dibawa pulang, ya Tuhan menolong sehingga sampai hari yang terakhir 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, kemudian hari ini bisa tertolong. Sementara temannya yang sama juga harus terpapar dan satu mobil harus mengakhirinya. Kalau matanya tertuju hanya kepada itu, saya boleh lemah, tapi kalau kita tertuju pada Yesus, dia menguatkan. Tuhan membuatkan keajaiban yang terjadi dalam hidup. Tentunya kalau kita melihat pada masalah kita, masalah tidak akan menolong kita. Tapi ketika kita melihat Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia dan itu berbicara kepada kita, memimpin kita dari nggak sempurna, saya itu nggak sempurna, saya itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, saya itu nggak ada kesucian, tetapi dengan kita memandang Yesus yang sempurna, kita disempurnakan di dalam anugerah-Nya. Yang kedua, mari mata kita tertuju kepada Dia, sama seperti ketika kita naik andong dari Simpang 5 sampai ke sini setiap minggu, saya lihat ada bendi klutak. Esok-esok ada yang dokar, orang Meranggen datang ke Peterongan. Sekarang masih ada atau enggak, saya enggak tahu. Dulu masih ada, tapi kadang masih ada 1-2. Yang menarik kuda itu dari Meranggen sampai ke Semarang kurang lebih ada 7 kilometer. 7 kilo. Si pengendara itu hanya megang kendalinya saja, tetapi yang menarik kuda itu mengikuti jalannya, nggak tahu jalannya naik atau jalannya turun.
jalannya membelok ke kanan atau membelok ke kiri, jalannya keras atau jalannya pelan. Tapi yang menarik kuda ini fokusnya ke depan. Dia ditaruh kacamatanya itu fokusnya hanya di depan. Orang so pelirik sana pelirik sini, pelirik sana pelirik sini, nanti dipecuti sama si usirnya. Kita lihat itu. Yang band itu juga demikian. Dari simpang 5 dia pulang putar-putar, sing naik itu sambil tidur. Nah, sampailah. Nah, kita juga belajar hidup ini. Kita sedang dipacu oleh Tuhan, mata kita tertuju ke depan, tidak tertuju ke belakang, tidak tertuju ke samping, atau tidak tertuju ke kanan. Kudusan Tuhan. Tuhan mau supaya kita mata kita tertuju ke depan, seumpama kacamata kuda untuk menyampaikan sasaran di sana. Yang terakhir di sini dikatakan, ya, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung perbantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah Dia. Ingat apa? Bukan hanya sekedar matanya tertuju kepada Yesus yang memimpin kita iman, datang kepada yang pengharapan berganti pengharapan, tapi ingat Dia. Ingat siapa Yesus yang rela menghadapi perbantahan dari orang-orang berdosa demi kita. Dengan lain kata, Yesus mau mati untuk kita orang berdosa. Dan ini katakan demi perbantahan. Dia dari orang berdosa, Yesus rela itu untuk mengasihi kita. Biarlah kita juga melihat hari ini katakan, ingat selalu kan Dia yang tekun menanggung beban. Bukan bicara memandang Yesus saja, tapi bicara ingat Yesus mengasihi engkau. Yesus mau mati untuk engkau. Hari ini nanti kita akan sertai persekutuan kita bersama. Kita sedang diingatkan akan korban Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati bukan untuk orang benar, tetapi Yesus mati untuk orang berdosa. Kalau konteks hari ini tentang ketidakkudusan, Yesus mau mati bagi orang yang tidak kudus, hidup dalam dosa. Tuhan mau mati untuk kita. Dia mau tersiksa, Dia mau dilecehkan, Dia mau dipermalukan, bahkan Dia mau dipakukan dari segala sakit, penyakit, dari segala kutuk. Sehingga Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, itulah Yesus mengasihi. Keputusan itu karena hadir, karena pengorbanan. Keputusan yang kita dapat bukan karena buat perbuatan, tapi keputusan yang kita miliki hanya penghargaan Tuhan yang mau terbantahkan karena orang-orang berdosa. Kematian Tuhan yang membuat kita menerima keputusan daripada Tuhan. Rasa yang lain boleh kami ambil sebagai pembenaran setiap anak-anak Tuhan. Olehnya Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, ayat ini menarik, yaitu ingat selalu akan Dia. Manusia itu punya gawan penyakit sing namane lalinan. Aku ini lalinan bukan karena orang Jawa dulu, orang tua ojo mangan butuh katanya butuh tuh enak ya kita. Kalau mangan butuh nanti lalinan, pantap ayam itu jangan, nanti banyak lupa. Memang manusia semakin lupa, banyak bisa lupa. Bahkan semakin tambah usia mulai terjadi sindrom ketakutan kadang-kala sampai kadang kita lupa. Orang tua saya ketika dulu masih hidup, umurnya kurang lebih ya 80, sudah dikasih makan terus. No,
kok belum dikasih makan ya? Lah sudah tadi Pak. Mbak, aku belum beli makan. Lah sekali waktu saya juga sudah sepuh, saya ngopi di warung dekat di belakang gereja sana. Terus bapaknya ngopi di situ, baru aja mungkin 10 menit dia datang lagi. Kok aku belum digawe kopi ya? Ada anaknya Cynthia ini. Pak sudah tadi kok. Oh ya wis kok, orang itu dituku ya wis aku sudah tuku. Lah mau baru aja gitu. Ya ada anaknya. Lah karena kita lupa. Pembawaan manusia itu sering lupa karena kelemahan. Tapi hati neraka katakan ingat selalu. Ingat selalu akan artinya ingat selalu itu melekatlah kepada Tuhan. Seperti Injil Yohanes pasal itu sebagai anggur, pokok anggur dan ranting-rantingnya itu melekat sehingga kepada pokoknya, sehingga si anggur ini sanggup berbuah. Kalau engkau di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya manusia ketika tidak ingat Tuhannya. Pengkhotbah kata 12, ingatlah penciptamu pada saat masa mudamu, supaya nanti pada hari-hari tua kamu tidak bisa ingat. Pemuda masih diingat, ingatlah penciptamu. Arti bahasa Injil Yohanes tadi katakan melekatlah, sebab kita dibawakan yang namanya sindrom lupa, gampang lalinan. Ditanyain khotbah kemarin, ya misalnya lali aku Pak. Memoriku terbatas, HP ku ini sudah kekuatannya sampai di sini. Nah artinya apa? Kalau kita memiliki kelemahan yang namanya lupa, artinya ketidaksempurnaan. Ayo kita melekat, mengingat Dia itu melekat pada Tuhan supaya kita berbuat, supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, sudah bicara bukan lagi memandang kayak Yesus, kayak firmanku bukan lagi dipandang, tapi sudah melekat dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi penerang, menjadi penyuluh, suluh bagi kaki kita, terang bagi jalan. Dia katakan itu, ingat Dia selalu, artinya melekatlah engkau, karena selalu Dia orang melekat. Wah, itu satu pribadi yang lebih dekat. Kalau saya dulu ketika kenal sama istri saya pacaran, saya kunjungi ketika hari Senin, karena hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya kuliah. Nanti hari Jumat saya weekend pelayanan. Terus Minggu malam saya kembali lagi ke tempat kampus saya. Kesempatan Senin itu belum ada kuliah. Kuliahnya itu baru hari Selasa. Maka saya dekat kenal yang namanya mantan istri saya. Karena saya menjalin hubungan. Ya jenenge pacar, itu ya lah ya digawe apik apa meneh. Enggak tahu, karena hanya ketemu paling ya 1 jam 2 jam. Kalau kepingin gasi ya apel di situ. Berangkat jam sampai sana jam 8 ya wis main ke kosnya. Yuk, saya kuliah ya Bunturan. Ya wis tak tunggoni nggon ngarep kampus. Ya paling kuliah ya 1 jam 2 jam rampung. Wis kembali lagi ketemu. Kalau hanya momen-momen tertentu, saya nginep di situ yang kok diusir sama Pak Satpamnya. Kalau saya di kampus yang kok dikena tegur kena undang-undang di kampus sekolah Alkitab. Tetapi ketika saya bersepakat, akhirnya saya serius membangun hubungan pribadi sama dia. Dalam pertunangan pun dalam setengah tahun dikasih ultimatum sama dosen, karena itu mahasiswa terakhir, kalau pensiun apa kalau mau nikah tunangan ojo suwe-suwe setengah tahun, Mbak. Nanti godaannya
Oke, setengah tahun saya sudah kuliah, sudah lulus, membangun, saya ikut konseling pranikah. Ya hanya tahu, nggak melekat tadi. Tapi ketika saya sudah dipersatukan di dalam Tuhan, diberkati di dalam gereja, saya mulai hidup dalam satu rumah tangga walaupun masih ngontrak, jadi kontraktor, pindah kono pindah sini. Nah, saya kenal karena sehari-hari istri saya punya ini. Yang manis ya dikatakan betul manis, yang pahit ya betul dikatakan pahit. Tidak manis jadi pahit, pahit jadi manis, enggak. Karena kita dari kehidupan yang sekarang kami arungi, hidup rumah tangga kurang lebih sudah ya ada 23 tahun hidup rumah tangga, hampir 25 tahun. Saya tahu karakter istri saya. Si ayune iki biasa kaya ngono. Lah saiki wis ora sing enggak ada. Ayune lek dandan. Saya tahu kelebihan istri saya, tahu kelemahan istri saya karena kita sudah hidup berumah tangga. Nah, melekat sama Tuhan tadi, kita lagi dekat. Tuhan tahu sih kelemahan kita, karena kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita tahu Tuhan itu adalah sempurna sekali. Nah, ketika kita dekat sama Tuhan yang sempurna, bisa menurunkan derajatnya enggak yang sempurna tadi, dekat dengan kita, memberikan penerangan pada kita lewat firman-Nya, lewat perkataan. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara dikatakan ingat selalu akan Dia, melekatlah. Keputusan itu satu hal yang sangat besar. Aku ingin berbuat yang terbaik, tapi itu yang kurang baik yang kulakukan. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita yakin dan percaya keputusan Tuhan, hati Tuhan sendiri yang akan bertata dan mendidik kita dalam kesempurnaan. Firman Tuhan tidak sepanjang sana, tetapi biarlah renungan firman Tuhan, sabda Tuhan, keputusan anak Tuhan yang perlu kita bangun hari-hari ini. Yaitu mari kita sikapi dengan ayat yang pasal 12 ya, kita yakin bahwa kita mempunyai banyak saksi. Kita hidup pada seperti berlomba. Mari biarlah perlombaan itu memurnikan kita dengan pandangan kita pada Yesus, membawa kita tidak lemah. Kalau kita pandang dunia kita bisa lemah. Kalau kita lebih melekat di dalam kita sama Tuhan, kiranya Tuhan yang menjadi penolong, pemicu, penguat, dan sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pegang sabda Tuhan lebih dalam lagi. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau
Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap relung hati kami. Kami bersyukur kalau siang hari ini Kau mengingatkan kami betapa pentingnya Tuhan kami hidup kudus supaya setiap kami mengalami perkenanan. Kami mau belajar untuk terus meninggalkan beban dosa yang merintangi kami untuk mengalami perkenanan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sepakat, kami sehati berdoa buat hamba-Mu Pak Wi Tuhan yang Kau kirim untuk memberkati kami. Kau berkati pelayanannya, Kau memberkati rumah tangganya, Kau berkati seluruh jemaat Tuhan yang digembalakannya. Apapun yang saat ini menjadi kerinduan Pak Wi, tangan-Mu Tuhan terulur, tangan-Mu terbuka, Tuhan mencurahkan yang terbaik buat Pak Wi. Kami menyerahkan Pak Wi keluarga ke dalam tangan kuasa. Kalau sebentar Tuhan kami dipersekutukan dengan darah dan tubuh-Mu, layakkan setiap kami, buat setiap kami Tuhan mengalami Engkau turun di dalam kerjaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih beracara di tengah-tengah kami dengan dahsyat lagi. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan.